kelompok 6, kami akan melaksanakan ujian praktek IPA mengenai bioteknologi. Kami mengambil tempe. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Saya Muhammad Dafan Royan, saya Ahmad Maulana. Saya Rahel Febrilin. Saya Rizky Pamungkas. Tempe adalah makanan tradisional Indonesia yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Tempe terbuat dari kedelai yang difermentasi dengan kacang rhizopus. Asal-usul tempe. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, tumpi, yang berarti makanan berwarna putih. Tempe pertama kali disebutkan dalam manuskrip Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa yang ditulis pada abad ke-16. Tempe mulai dikenal dunia sejak zaman penjajahan asing kepada bangsa Indonesia. Orang Belanda membawa tempe ke Eropa pada abad 18-19. Sejarah bioteknologi dapat dibagi menjadi beberapa periode berdasarkan perkembangan teknologi dan pemanfaatannya. Yang pertama, bioteknologi kuno atau sebelum 1800-an. Manusia telah menggunakan mikroorganisme dalam proses fermentasi sejak ribuan tahun lalu, meskipun mereka belum memahami ilmu di baliknya. Contohnya, 8000 sebelum Masehi, manusia mulai membudidayakan tanaman dan hewan secara selektif. Lalu, 6000 sebelum Masehi, bangsa Sumeria dan Babilonia mulai membuat bir melalui fermentasi. Dua, bioteknologi klasik 1800-an, awal 1900-an. 1857, Louis Pasteur menemukan bahwa fermentasi disebabkan oleh mikroorganisme, membuka jalan bagi mikrobiologi. 1865, Gregor Mendel menemukan hukum perwarisan sifat melalui penelitian tanaman kacang polong yang menjadi dasar ilmu genetika. Pada tahun 1919, Karl Ereky, ilmuwan Hungaria, menciptakan istilah bioteknologi untuk menggambarkan penggunaan biologi dalam produksi industri. Yang ketiga ada bioteknologi modern, tahun 1950 sampai sekarang. James Watson dan Francis Crick menemukan struktur DNA yang menjadi dasar rekayasa genetika. Tahun 1973, Herbert Boyen dan Stanley Cohen berhasil memodifikasi DNA bakteri menggunakan teknologi rekombinan. Tahun 1982, insulin rekombinan pertama diproduksi menggunakan bakteri Escherichia coli. Pada tahun 1996, domba Dolly menjadi hewan pertama yang berhasil dikloning dari sel dewasa. Pada tahun 2003, proyek Human Genome Project selesai, memungkinkan pemetaan seluruh genom manusia. Dan di era sekarang, bioteknologi berkembang dalam berbagai bidang seperti pertanian atau tanaman transgenik, medis atau terapi gen, dan industri atau bioproses. Bahan dan alat yang digunakan, yang pertama ada biji kedelai, yang kedua ragit tempe, yang ketiga plastik pembungkus atau daun pisang, yang keempat kompor dan seperangkatnya, yang kelima yaitu nampan. Pertama, kedelai dicuci dengan air bersih yang mengalir sampai benar-benar bersih. Kemudian kita rendam kedelai dalam air kurang lebih selama 5-6 jam. Kedua, setelah selesai direndam, cuci kembali rendaman kedelai sampai bersih. Rebus kedelai yang telah dicuci bersih selama 30-40 menit. Kemudian rendam kembali selama 1 malam. Setelah didiamkan semalam, kupas kulit kedelai dan kemudian cuci kembali hingga bersih, sambil membuang kulit yang masih tersisa. Tahap kelima, kukus selama 20 menit. Kemudian angkat dan dinginkan. 6. Ada taburi oleh ragi, tempe, dan aduk sehingga ragi dipastikan menyebar merata. 7. Bungkus kedelai dengan menggunakan daun pisang atau plastik. 8. Jika membungkusnya menggunakan plastik, pastikan plastik ditusuk-tusuk dengan tusuk gigi agar ada siklus udara.
Ke-9, didiamkan selama 2 hari sehingga proses fermentasi sempurna. Ke-10, setelah jamur, tempe menutupi kacang kedelai secara merata. Untuk tempe yang sudah kami buat, itu hasilnya gagal dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, karena pada saat perendaman biji kedelai itu tidak terlalu lama atau belum pada waktunya, tapi kami sudah memakainya. Yang kedua, itu karena bau yang terlalu menyengat, yang menandakan bahwa tempe itu sudah seperti busuk atau tidak layak untuk dijadikan sebagai tempe.